Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPD LCD Magelang dimanapun berada pada hari ini. Mari dengan sukacita kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kita terus belajar kuat berdiri teguh dalam Tuhan karena kebenarannya menegakkan kita ya. Dan hari ini kembali kita nikmati firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 16. Kita akan membaca ayat 6 dilanjutkan ayat 8a. Bapak Ibu bisa membaca seluruh bagian ayat 1 sampai ayat 20 dalam Markus pasal 16. Mari kita baca firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ayat 8a. Ayat 8a berkata, "Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut." Puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu kata yang sama baik di ayat 6 maupun di ayat 8a, yaitu takut. Saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu ketakutan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memakai sistem OIA, kita melihat ya bahwa di bagian pendahuluan kita melihat observasi, ada pribadi-pribadi yang terkandung dalam firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1, ada wanita-wanita yang datang melayani Yesus meskipun sudah mati ya. Mereka ingin datang memberikan rempah-rempah wangi-wangian bagi kubur Yesus, bagi jenazah Yesus meskipun tidak bisa masuk karena kubur itu dimeterai. Nah, mereka ingin mengunjungi makam Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, hal yang mengejutkan terjadi. Nah, hal ini yang kita bahas ya, tentang ketakutan dari wanita-wanita yang ingin meminyaki, memberi harum-haruman, wangi-wangian, rempah-rempah di kubur Yesus. Seringkali banyak orang membahas hanya sukacita kebangkitan Yesus, tapi tidak juga melihat tentang emosi yang terjadi kepada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus. Oleh karena itu kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada ketakutan yang mendalam yang dibayangkan Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Maria Salome di sana. Mereka datang dengan hati yang hancur. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, ada duka dalam hati mereka. Dan juga ada kekhawatiran yang terjadi ketika mereka melihat kubur Yesus itu setelah tergulingkan batunya. Bapak Ibu Saudara, tentu ini suatu fenomena yang mereka lihat. Terkejut, kagum, takut, kaget ya. Karena tidak sesuai apa yang mereka harapkan ketika mereka tiba di kubur. Mereka mungkin ingin melihat kubur yang masih tertutup dan mereka akan memberikan rempah-rempah. Tetapi tidak dengan seperti kenyataan yang dialami oleh mereka. Ketika mereka sampai di tempat itu dikatakan bahwa kubur itu telah terbuka. Dan di ayat 3 perkataan dari malaikat dikatakan ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Maaf, perkataan Maria Magdalena dan teman-temannya. Ketika mereka berpikir bahwa siapa yang akan menggulingkan batu itu. Tapi kenyataannya di ayat 6 mereka melihat sosok yang berbaju putih. Dikatakan orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Seruan jangan takut ini Bapak Ibu dilengkapi dari ayat 8a tadi. Bahwa pada kenyataannya Maria Magdalena dan teman-temannya ketika datang, mereka memiliki rasa duka yang mendalam karena Yesus telah meninggal. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, apa yang mereka temukan? Batu sudah terguling, kubur terbuka, mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Dan beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini tentang perasaan wanita-wanita yang ingin merempahi kubur Yesus. Yang pertama, ketakutan menghadapi hal yang tak terduga. Bapak Ibu Saudara di ayat 8 ya, juga di ayat 6. Pengakuan malaikat itu, jangan takut. Sebab malaikat Tuhan itu tahu bahwa mereka takut. Mereka terkejut tentang apa yang terjadi dan di luar dugaan mereka. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia mempunyai atau kadang-kadang timbul rasa takut menghadapi hal yang tak terduga.
Ketika mereka melihat kubur terbuka, respon pertama wanita ini bukanlah sorak-sorai. Tetapi Alkitab mencatat mereka gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa tadi di ayat 8a kepada siapapun karena mereka takut. Mengapa mereka takut Bapak Ibu Saudara? Kubur kosong bukan berarti Yesus bangkit. Bagi mereka saat itu kubur kosong, jenazah Yesus sudah dicuri oleh orang, diambil oleh orang lain. Guru mereka sudah meninggal tapi jenazahnya pun dicuri oleh orang. Dan situasi itu menjadi berubah dan menjadi tragedi, kematian menjadi ketidakpastian yang mencekam bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita pun ya menjadi takut, cemas ketika kita menghadapi hal-hal tak terduga. Dan kita juga mengalami hal-hal yang membuat kita lumpuh untuk melakukan hal yang baik. Yang seharusnya tuh sudah terencana baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan bertindak dengan cara yang tidak sesuai logika kepada mereka. Ketika kubur itu terbuka bukan berarti Bapak Ibu Saudara ya Yesus hilang atau dicuri orang. Memang kenyataannya adalah Yesus telah bangkit. Lalu dalam kehidupan kita pun terkadang kita takut terhadap situasi yang terjadi secara tak terduga dalam kehidupan kita. Kehilangan kontrol diri itu juga bisa terjadi. Kita takut akan masa depan kita. Takut akan misteri kehidupan kita di hari-hari ke depannya. Mungkin kita berpikir, wow tahun depan, bulan depan, apalagi yang akan terjadi. Dan kadang-kadang ada anak Tuhan yang sudah menakuti hal-hal yang belum pernah terjadi dalam kehidupannya. Dan kekuatan pikiran seseorang itu kadang-kadang bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kekhawatirannya yang lebih dominan. Bukan iman yang mengalahkan kekhawatiran, tapi kekhawatiran yang mengalahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah oleh karena itu mari periksa kehidupan kita, apakah kadang-kadang ada hal-hal yang kita kehilangan kontrol dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita takut terhadap masa depan kita. Kita takut terhadap misteri kehidupan yang belum kita tahu tentang hari esok. Karena apa yang kita tidak ketahui itu adalah misteri bagi kita. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Dan kita belajar Bapak Ibu kebenaran yang kedua tentang suara malaikat. Jangan takut. Malaikat berkata kepada mereka jangan takut. Sebab malaikat atau Allah tahu bahwa yang mereka cari itu adalah Yesus yang disalibkan. Dan sudah tidak ada di situ dan itu juga diakui oleh malaikat tersebut. Karena Yesus telah bangkit. Oleh karena itu kubur yang telah terbuka. Ya, ketika kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Mengimani hal-hal yang belum kita dapatkan. Bisa jadi Bapak Ibu Tuhan itu membukakan. Ketika kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, membukakan pengharapan kita. Mungkin kita berharap tahun depan saya mencapai target saya. Tahun depan saya akan memiliki berkat ini. Tapi bisa saja Tuhan bukakan kubur yang tertutup itu pengharapan yang masih tertutup itu bukan tahun depan, bukan bulan depan, tapi hari-hari ke depannya. Oleh karena itu penting sekali iman itu tidak dikalahkan oleh ketakutan atau kekhawatiran dalam kehidupan kita. Nah, rasa percaya kita harus juga kita sertai dengan ketenangan batin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan perintah jangan takut karena Allah tahu bahwa kita cenderung gemetar di hadapan kuasa supranatural dan juga hal-hal yang kadang-kadang mendadak terjadi dalam kehidupan kita. Dan malaikat itu mengingatkan kepada Maria dan sahabat-sahabatnya bahwa pada janji Yesus, Yesus yang menjamin. Kita pun diingatkan pada janji Yesus. Yesus menjamin setiap ketakutan kita. Yesus menjamin setiap kehidupan kita. Hal-hal yang belum kita ketahui, hal-hal yang belum kita lihat ke depannya. Oleh karena itu jangan lupa tentang perkataan Yesus, tentang firman Tuhan. Sebab itulah malaikat itu berkata jangan takut. Dan hari ini juga firman Tuhan berkata kepada kita jangan takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Apa yang tadi ditakutkan Maria Magdalena dan Salome dan teman-temannya. Mereka mengira bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang lain. Tapi tidak demikian Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita belajar.
tentang sukacita yang diberi Allah dalam kehidupan kita menggantikan segala ketakutan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran yang kadang-kadang menyelimuti kehidupan kita. Oleh kata itu mari Bapak Ibu kita tidak menjadi takut tetapi mengikuti perjalanan kehidupan kita di dalam iman kepada Tuhan. Iman bukan berarti tidak ada rasa takut dan memberitakan kebenaran meskipun hati kita mungkin gentar. Tetap beritakan kebenaran pada diri sendiri dengan membacakan firman Tuhan. Dengan mengatakan ayat-ayat firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Tidak lari dari ketakutan tapi menghadapi ketakutan kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan takut ketika hidup kita terasa mungkin berantakan. Seperti kubur pengharapan kita tertutup. Karena kubur yang tertutup itu Tuhan mampu buka seperti Yesus bangkit dari kubur. Yang memberikan pengharapan yang baru akan kekekalan bagi kita. Karena dia sudah mengalahkan maut. Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan dosa. Dan kita pun turut menikmati kebangkitan Tuhan itu. Kubur yang kosong menandakan pengharapan kita yang penuh. Tuhan akan menjadikan kosong karena Tuhan sudah menjawab setiap pengharapan kita dengan jawaban-jawaban yang di luar dugaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketakutan kita hari ini boleh ada, tetapi biarlah ketakutan itu membawa kita pada perjumpaan dengan Yesus yang hidup, yang mengubah ketakutan kita menjadi sukacita yang besar dan duka menjadi kesaksian yang besar bagi sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat, pemulihan masalah keluarga, sembuh dari sakit, Bapak Ibu Saudara dapat salurkan kesaksian maupun permohonan doa Bapak Ibu melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau Allah kami yang menjamin kehidupan kami. Terkadang ada rasa khawatir, ada rasa gentar, ada rasa takut yang kami alami. Tapi hari ini kami belajar ketika kami mengalami ketakutan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Kami mau memandang Engkau Tuhan sebab Engkau lebih besar daripada ketakutan kami. Kami akan terima sukacita dari-Mu karena Engkau yang menghalau setiap ketakutan kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar untuk tidak menjadi takut kepada hal-hal yang belum kami ketahui. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Betapa berharganya kasih setia-Mu. Engkaulah kebenaran bagi kami, Engkaulah baju zirah bagi kami yang dapat menjaga hati kami dari setiap ketakutan-ketakutan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.